wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahayu dengan NIM 230803102028. Sini saya dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai materi Initial Public Offering atau IPO. Jadi, Initial Public Offering itu atau IPO adalah proses ketika sebuah perusahaan itu untuk pertama kalinya menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar saham. Nah, sebelumnya perusahaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti pendiri, keluarga, atau investor pribadi. Nah, tapi setelah IPO, siapapun bisa membeli saham perusahaan itu dan juga bisa menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Adapun tujuannya yaitu yang pertama strategi listing atau masuk ke bursa efek. Nah, strategi ini bertujuan agar perusahaan itu bisa terdaftar di bursa saham seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan sahamnya ini bisa diperjualbelikan oleh masyarakat. Nah, dengan listing ini, perusahaan ini menjadi bagian dari pasar modal resmi, dan ini bisa meningkatkan citra dan kepercayaan publik karena perusahaan yang listing biasanya itu dianggap sudah cukup sehat dan profesional dan juga transparan. Yang kedua ada fundraising atau mengumpulkan dana. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat atau investor dengan menjual sebagian kepemilikan saham. Nah, melalui IPO ini, perusahaan ini menjual saham kepada publik untuk mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengembangkan usahanya, ekspansi ke luar negeri, dan membayar utang, dan juga investasi dalam teknologi atau SDM. Yang ketiga yaitu menjadi perusahaan publik atau public company, di mana perusahaan ini berubah status dari perusahaan tertutup ini menjadi perusahaan yang terbuka yang dimiliki oleh banyak pemegang saham. Nah, setelah IPO, perusahaan ini tidak hanya dimiliki oleh pendiri atau investor awal, tapi juga oleh masyarakat umum yang membeli saham. Ini membuat perusahaan ini menjadi lebih transparan, akuntabel, dan harus mengikuti aturan pasar modal. Selanjutnya yaitu tahapan go public. Nah, dalam tahapan ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan yang terdiri dari penetapan rencana mencari dana melalui go public. Rencana go public dimintakan persetujuan, menyiapkan perlengkapan dokumen, go public expose kepada masyarakat luas, penandatanganan berbagai perjanjian emisi, menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen. Yang kedua yaitu tahap pengajuan. Nah, pada tahap ini perusahaan ini yang ingin melakukan IPO harus mendaftarkan secara resmi ke lembaga pengawas pasar modal, yaitu yang dulu disebut Bapepam LK, sekarang sudah menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, agar pendaftaran ini diterima, perusahaan itu harus menyiapkan berbagai dokumen penting seperti laporan keuangan yang sudah diaudit, profil lengkap perusahaan, rencana penggunaan dana dari IPO, dan juga prospektus atau dokumen informasi lengkap bagi calon investor. Nah, dokumen hukum dan administrasi lainnya juga perlu. Setelah semua dokumen lengkap, perusahaan ini menyerahkan pendaftaran ke Bapepam LK atau OJK. Nah, jika semua sudah sesuai dan tidak ada masalah, maka Bapepam LK ini atau OJK ini akan mengeluarkan pernyataan efektif. Artinya, perusahaan ini diizinkan secara resmi untuk menjual sahamnya ke publik. Tahap yang ketiga yaitu tahap penawaran. Nah, tahap penawaran ini yang mana emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang ditunjuk. Masa sekurang-kurangnya itu selama 3 hari kerja. Kalau permintaan lebih banyak dari jumlah saham yang dijual, pembagiannya itu bisa digunakan dan bisa dilakukan secara proporsional. Setelah masa penawaran saham selesai dan saham telah dibeli oleh investor, langkah berikutnya adalah pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Maksudnya saham perusahaan ini sudah dijual ke publik akan resmi tercatat dan bisa diperdagangkan di pasar saham atau pasar sekunder. Keuntungannya yaitu perusahaan ini dapat meningkatkan likuiditas dan juga memungkinkan para pendiri perusahaan ini untuk menikmati hasil yang mereka capai. Nah, para pendiri perusahaan ini dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka.
Nah, dengan memberi nilai suatu perusahaan, di mana IPO ini dapat membantu perusahaan menampilkan nilai sebenarnya di mata publik. Nah, bukan hanya berdasarkan penilaian internal, nah ini menjadi tolak ukur resmi untuk menilai seberapa besar dan kuatnya perusahaan tersebut di pasar. Nah, perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya itu dengan hanya menggunakan saham. Lalu selanjutnya, meningkatkan potensi pasar. Perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jangkauan bisnisnya, baik dari sisi pasar atau konsumen ini maupun wilayah operasional, karena lebih dikenal oleh publik. Untuk kerugian go public, yang pertama yaitu laporan rutin. Nah, perusahaan yang sudah go public ini wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai laporannya. Yang kedua ada terbuka. Nah, maksudnya tidak semua strategi bisnis itu bisa disimpan secara rahasia karena harus diumumkan ke publik juga gitu. Tapi dengan terbuka dapat membuat informasi strategis ini perusahaan bisa dibaca oleh pesaing. Nah, jadi harus hati-hati dalam komunikasi publik agar tidak menimbulkan salah tafsir atau gejolak saham. Yang ketiga, kekuasaan pemilik bisa berkurang, terutama jika banyak saham dimiliki investor institusi besar. Pemilik tidak bisa lagi sepenuhnya bertindak sesuka hati karena harus mempertimbangkan kepentingan semua pemegang sahamnya. Untuk kerugian yang keempat yaitu hubungan antar investor. Jika harga saham itu turun, perusahaan ini bisa ditekan oleh investor atau dikritik di media sosial atau dikritik di media manapun. Potensi konflik antar pemegang saham ini memiliki visi berbeda terhadap arah perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan juga sharing kepada teman-teman mengenai initial public offering ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi ini yaitu initial public offering atau IPO ini adalah proses di mana perusahaan ini pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik melalui bursa efek. Nah, proses ini penting dalam transformasi perusahaan menjadi publik. Nah, dengan menjual saham kepada investor publik, nah perusahaan ini memperoleh akses terhadap sumber pendanaan yang luas guna mendukung ekspansi dan juga stabilitas finansial. Nah, namun keputusan untuk IPO ini harus dipertimbangkan secara matang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika terdapat ada salah kata dalam penyampaian materi yang sudah saya jelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.